Saya ingin menanggapi soal amnesti dan abolisi ya. Kan kalau kita baca masuk juga barang udah ini kan. sejam kita dengan kondisi ini Pak Prabowo sudah punya banyak hampir partai. 80% kekuatan di parlemen. Tapi ini kelebihan Gus Ulil nih, mengajarkan publik. Lu boleh nggak setuju tapi minimal lu paham. Paham gitu. Jadi jangan maki-maki terus ini gitu. Ini tradisi Gus Ulil. Yang paling dia lagi berada dalam perjudian apa? Harganya adalah mengampuni koruptor. Harganya mengampuni. Kenapa kita bisa bilang gitu? Karena Pak Hasto tidak diabolisikan seperti Tom Lembong, tapi amnesti. Nah tapi kan gini, ini balik lagi ke tanpa oposisi nih. Pak Prabowo jangan-jangan, ini dugaan saya, nggak tahu Gus Ulil setuju apa enggak. Ini juga yang melatar belakangi Pak Prabowo misalnya punya ikatan sama BRICS gitu misalnya, negara-negara BRICS kan kayak China, Brazil, India. Terus India. Ini gitu. kan negara yang punya sejarah melawan gitu kan. Iya, dan ini lebih ini sekarang kan oposisi di dalam kan, kayak China misalnya kan oposisi dalam udah jelas gitu. Terus oposisi dalam tuh maksudnya? Iya ini internal competition, terkomando tapi internal competition. Tanpa oposisi. Karena gitu. kalau oposisi dari luar itu kan susah dikontrol. Iya, wajah ketika masih kan yang fenomenal banget tuh ketika rapat partai, mantan Presiden Hu Jintao lagi tengah-tengah ngomong dicokok gitu itu kan. Kalau di era masa lalu cara menciptakan bagaimana supaya oposisi itu semua di dalam kontrol atau di dalam ya, bukan dari luar. Itu adalah dengan mekanisme perkawinan. Iya. Dan semua kekuatan-kekuatan politik, aktor-aktornya semua disuruh tinggal di pusat negara, dikasih tempat khusus. Mereka nggak boleh tinggal di luar istana itu, karena kalau di luar istana mereka bisa membuat konspirasi untuk melawan raja kan. Bikin operasi. Betul, operasi ya. Makanya dulu kerajaan itu selalu punya wilayah, maksudnya istananya, wilayahnya gede banget seperti Istana Telarang ini. Itu nggak tahu berapa hektar itu. Itu Great Wall di situ nggak sih? Beda ya, bukan ya? Great Wall di luar itu. Kita belum pernah ke Cina sih. Di Beijing, tapi di luar Istana Telarang itu agak jauh ya. Nah, jadi Anda saya kira perlu ke Cina untuk melihat langsung bagaimana keberhasilan Marxisme. Siapa yang mau mensponsori kami akan bikin dialog. Disitulah refleksi. Kita ingin melihat langsung bagaimana Marxisme ya yang mendepankan rasionalitas bisa berjalan dengan beriringan dengan suhu-suhu yang macam-macam ini kan. Iya, suhu wong ini yang logika mistika ini kan. Bisa berhidup berdampingan, Bos. Iya, betul. Iya. Tan Malaka. Iya. Tolonglah. Bahwa yang satu tidak harus membunuh yang lain kan. Betul. Bisa hidup berdampingan dan saling mendukung. Saling mendukung kan. Iya. Suhu-suhu ini kan. Iya. Banyak loh orang Indonesia yang cari dukunnya ke Cina loh, Bos. Beberapa orang politik saya ketemu. Iya. Masa sih? Mengaku iya betul. Ngaku. Ada penerjemahnya, tanya aja sama mahasiswa-mahasiswa Indonesia di sana. Siapa orang Indonesia yang nyari dukun ke sini pasti bisa jelas itu. Jadi ada satu kota di Cina, tapi di bagian selatan. Jangan detail. Ya. Jangan detail. Gua gak kasih sebut nama. Jangan kasih clue. Iya. Orang yang datang ke sana itu orang yang powerful dan punya kekuatan uang untuk bisa memanggil para orang pintar suhu ini untuk datang ke tempat dia, karena nggak boleh langsung ke situ. Jadi kan jalur darat, jadi dari Hong Kong semua mendarat di Hong Kong. Iya kan? Nggak sebut nama. Iya, bisa aja siapa aja. Bahkan orang punya uang pun nggak bisa ini Gus delivery order atau private session. Netizen kita itu Anda kasih clue sedikit, jadi bisa langsung nyari itu. Detail Anda ini. Jadi sampai turunnya di Hong Kong aja dikasih tahu. Jadi orang-orang ini Gus terpaksa jalan berjam-jam menuju kota kecil itu. Iya, karena suhu ini kalau keluar dari kota kecil ini kesaktiannya kurang. Iya. Dia ada gunung-gunungnya, kekuatan energinya ini loh, Gus, ya kan. Gitu. Padahal itu semua setelah Cina tanda kutip dibersihkan dari tahayul-tahayul. Iya, logika mistika ini ya. Oleh Mao Zedong. Itu pun masih ada. Ternyata orang ke Cina bukan mencari Ivy League kampusnya kan, mencari suhu-suhu ini juga.
Bukan beli Xiaomi atau Cari suhu juga akhirnya kan. Iya. Dan ini Ria, orang-orang yang bertestimoni ke kita berdua, Sakti katanya. sakti presisi. Presisi. Dan tahu misalnya nih, Gus Ulil mungkin agak susah di masa ini, di periode ini. Oh gitu ya, ini agak berat nih hidupmu. Cara mengatasinya gimana? Ada Tirakatmu solusinya. 1, Iya. 2, kayak di Ada resep. ada resep praktisnya? Iya, praktis. praktis untuk Wah, kayaknya mengatasi. perlu dicoba. Kalau orang NU cocok. Cocok. Mau sama dia nggak kurang. bisa. Itu Gus. Dan dilakoni dan berhasil ini ya Suhu pengakuannya. Suhu Iya. Dilakoni. Ini bosmu ini tirakatmu. karir politiknya Ya, paling tinggi cuma sampai ini. Detail Gitu. kamu. Kalau- Nggak sampai Sebentar. penjelasannya Ini, kayak ya, gitu. Kalau info ini saya dapatkan sebelum saya berangkat ke Cina. Gus nggak nanya kita sih. Iya, enggak salah. Telusuri itu. Dan Gus kan ke utara, ini di selatan. Selatan ini ya. Jalur masuknya lewat Hong Lo Kong. kemarin saya terakhir titiknya adalah di Guangzhou. Di selatan. Oh iya, bisa apa tuh? Dekat, Dekat iya, situ. dekat situ. Dan itu perkampungan ya dia. Iya. Dan satu kampung isinya suhu semua. Suhu semua ya. Benar katanya gitu. Jadi ini home industry. Jadi kayak ke satu kampung di Palembang isinya tukang jual pempek semua. Wah, ya kayak gitu. Lempar batu pempeknya enak lah pokoknya. Tonton-tonton. Tapi Kayak ada kampung Dan- yang isinya maling semua gitu. dan dia mengaku ini bukan soal paranormal yang bakar kemenyan terus membaca apa. Enggak, ini by data. Ya, ada data Ada big datanya. big data. Hmm, Makanya ada politisi kan yang selalu percaya dengan big data ini kan. menarik itu. Punya suhu ya. Punya suhu nggak? Ya nggak tahu kan, karena itu big data. Oh iya. Itu dia punya big data. Dan Jadi- bisa hidup berdampingan sama revolusi kebudayaannya mau. Iya, dan kemajuan konglomerasi Cina. Nggak, tapi begini, ini mungkin kalau ditelaah secara antropologis dan teoritis ya, apa namanya, upaya sistem atau upaya Marxisme di Cina ya, terutama dulu di bawah Mao Zedong untuk mengikis habis ini logika mistika ini, atau termasuk agama. Ya. Ya, agama kan juga dianggap oleh Ya. Marxisme sebagai bagian dari logika mistika kan. Jangan agama juga musuh ini kan. Agama musuh juga ini. Berkawanlah dia sama Mao Zedong ini kan. Buat musuhin agama ini kan. Terutama agama yang agak Wahabi kan. Agama-agama baru kan. Iya. Agama impor kalau bahasa ini kan. Upaya Marxisme untuk menghancurkan dan mengikis habis logika mistika ini sebetulnya juga gagal. Bos, lu tau gak? Sebelum lanjut gue aja. Dia udah capek pegang ini, dia pegang di bagian bonggol ini bos. Gak apa-apa bos. Tapi seru kan pakai ini kan. Iya, terus Seru kan. Kan yang benar begini nih, tadi diajarin deh kan. Capek juga Ini dia. Bos. kayak latihan ini aja bos. Kan. Iya, dia pegang bonggol ini nih bos. Terus Bagus. mengikis. Gak apa-apa itu kalau Gus lebih enak gini. Gini ya. Lebih enak gini nih. Ya senyaman gue saja lah. Iya, Gimana? tapi ini memang ya agak unik. Coba, Kita biasanya clip on ini pakai begini kan. coba kasih dulu Gus. Gimana? Apa? Nah itu tadi Enggak, tadi kembali ke poin saya tadi. Jadi upaya Marxisme untuk mengikis habis logika mistika ini, itu kan ya tidak seluruhnya berhasil. Mungkin sebagian berhasil. Nah di Cina, ini menurut catatan yang ditulis, Di museum itu. enggak, ditulis oleh seorang wartawan Amerika yang tinggal lama di sana, namanya Ian Johnston. Dia nulis buku pada tahun, berapa ya, tahun 2017 atau 2016 ya. Dia nulis buku tentang kebangkitan agama-agama di Cina. Yang itu terjadi pada tahun-tahun 2000-an awal lah. Jadi misalnya kayak seperti misalnya fenomena Falun Gong. Ya kan? Terus munculnya beberapa gereja-gereja Protestan di Cina. Gereja-gereja yang bawah tanah ya. Kemudian juga bangkitnya kelompok-kelompok agama tradisional seperti Konfusianisme, Daoisme, kemudian kepercayaan-kepercayaan lokal yang tadi kita sebut dukun-dukun itu. Ya. Itu semua terjadi pada peralihan dari tahun Milenium ya? 90-an ke 2000-an. Itu terjadi kebangkitan di situ. Jadi ada demokratisasi juga dong itu seiring dengan apa musim semi demokrasi barat ini yang di Ya
Maksudnya impact-nya ada juga sampai ke situ gitu. Saya tidak tahu apakah ini Berhubungan apa karena enggak? demokratisasi atau keterbukaan di Cina, tapi terus terang memang terjadi kebangkitan logika mistika ini. Atau mungkin nggak Gus, misalnya gini nuan sewu, ketika kemajuan ekonomi makin terasa, orang butuh Persis. pegangan. Kayak di sini kan juga waktu itu pertumbuhan itu kelas salah menengah satu lagi tumbuh tinggi, kita kan banyak nih. Salah satu analisis yang ditulis dalam buku itu adalah bahwa generasi Cina yang kemudian mulai menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dan mulai keluar dari kemiskinan, mulai mereka hidup secara baik, secara material, mereka merasakan kekosongan. Sehingga mereka mencari semacam gaya hidup alternatif itu. Yeah. Disitulah kemudian muncul beberapa gerakan-gerakan agama, baik yang agama-agama dunia seperti Islam, Kristen, dan Katolik, dan agama-agama lokal. Itu muncul itu. Nah, jadi poin saya adalah bahwa ambisi Marxisme untuk menghancurkan agama atau logika mistika ini itu tidak seluruhnya berhasil. Mengontrol berhasil. Mengontrol Secara berhasil. resmi ya. Ya, tetapi menghancurkan tidak bisa itu. By state kan sampai sekarang juga masih nggak ada kan Gus. By state ya, kebijakan negaranya masih. Sekarang ini akomodir. yang sekarang ini kalau di era Xi Jinping yang ditempuh adalah kebijakannya tadi itu melakukan sinifikasi atau mencinakan. Jadi misalnya begini. Pribumisasi lah kalau bahasa Gus Dur ya. Beda, kalau pribumisasi Gus Dur itu berlangsung secara organik dari bawah. Ini kebijakan yang dipaksakan dari atas, top down. Jadi agak beda itu. Sinifikasi itu adalah membuat ideologi-ideologi atau logika mistika yang datang dari luar boleh berkembang di Cina, tapi harus berbaju Cina. Jadi misalnya begini, ini menarik. Saya kemarin berkunjung ke di salah satu daerah di Xinjiang, di kota Urumqi, bukan di, saya lupa kemarin daerahnya ya, di Ili kalau nggak salah, kota Ili. Itu ada sebuah masjid, menarik sekali. Masjid ini masjid yang seluruh arsitekturnya adalah Cina. Ya. Dan tidak ada sama sekali ornamen-ornamen yang berbau Islam, sama sekali nggak ada. Seluruhnya Cina, bahkan tulisan Arab pun tidak ada. Padahal di situ Allah, Muhammad pun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak ada sama sekali. Apalagi ayat kursi ya, seperti yang kita sering lihat di masjid-masjid kita ya, sama sekali tidak ada. Dan masjid itu sudah ratusan tahun itu. Dan sekarang menjadi objek wisata, tapi juga sekaligus tempat ibadah. dan namanya nggak ada Arab-Araban ya. Nggak, sama sekali nggak ada nama Arabnya. Namanya itu masjid daerah itu saja gitu. Nah, jadi pemerintah Cina di bawah Xi Jinping ini memang menempuh kebijakan untuk memaksa, ya, mendorong agama-agama ini mengembangkan corak lokalnya masing-masing. Tidak, karena kalau tidak mungkin ya, saya sih bisa paham ya. Memang agama ini, terutama agama-agama Semitik seperti Islam, Yahudi, dan Kristen, ini memang ya terus terang bisa mengembangkan semacam visi politik tandingan. Dan itu memang di mata penguasa-penguasa yang kepingin menegakkan kontrol yang ketat ya, itu ancaman itu. Karena gimana pun ya agama-agama kayak Islam, agama-agama Samawi ini kan lebih terbuka dan lebih bisa mengorganisir banyak orang kan. Persis, dan universal. Iya. Ya, betul. Seluruh dunia. Betul. Kalau mereka misalnya bahasanya sama ya, currency bercakap-cakapnya sama. Makanya dulu di Amerika misalnya, itu pernah ada satu fase dalam kehidupan politik di Amerika di mana orang-orang Katolik dicurigai. Itu kenapa? Ya, selain sejarah Katolik dan Protestan yang panjang ya. Tapi orang-orang Katolik di Amerika dulu itu dicurigai, kamu ini loyalnya kepada siapa? Kepada pemerintah Amerika, kepada Vatikan. Vatikan, betul. Gitu. Makanya presiden Amerika yang beragama Katolik kan jarang sekali. Kennedy. Paling Kennedy, Joe Biden kemarin ya baru 2 saja. Tidak pernah ada presiden Katolik selain 2 ini di Amerika. Karena dianggap apa? punya standar ini. Bukan, karena majikan ganda ini. Ya, majikan ganda. Nah, kira-kira mindsetnya pemerintah Cina kira-kira ya mungkin seperti itu ya.
Jadi kalau agama-agama ini tidak dipaksa tanda kutip tunduk kepada kerangka nasional, mereka bisa mengembangkan visi politik yang berbeda. Dan itu kan ancaman bagi keamanan itu. Dan menginspirasi lebih banyak orang untuk bergabung Persis. dalam visi politik. Apalagi mereka. kalau agama ini sifatnya universal, tersebar di seluruh dunia, dan mereka punya network, bisa ngirim donasi, bisa ngirim bantuan. Iya. Jadi demo pro Palestina itu di sana hampir nggak ada tuh Gus. Mustahil ada. Mustahil ada di sini. Apalagi pakai bendera-bendera kayak di sini gitu loh. Jangankan Palestina, Uighur aja susah. Falun Gong aja yang produk lokal aja nggak bisa. Iya, Apalagi Islam atau misalnya di Cina itu saya kemarin kan tidak berkesempatan ketemu dengan tokoh-tokoh Katolik ya. Tapi menurut data yang saya baca pemilihan uskup di Cina itu kan dalam waktu yang lama kan agak bermasalah dengan Vatikan. Karena pemerintah Cina tidak mau tunduk kepada otoritas Vatikan. Mereka memilih uskupnya sendiri. Katolik pun Gak boleh mereka memilih uskupnya sendiri secara independen gitu, nggak bisa. Sama kayak Dalai Lama. Dalai Lama kan Dalai Lama yang kita kenal sekarang itu Dalai Lama yang mendapat sertifikasi Barat. Dan Cina memilih Dalai Lamanya sendiri. Ya, memilih sendiri. Ya, makanya Dalai Lama yang sekarang ya persona non grata di mata pemerintah Cina kan. Nah, tapi lepas dari ini semua, kadang-kadang saya mikir mungkin ya Cina ini ya tanda kutip terpaksa menempuh jalan ini. Karena kalau tidak, mereka mungkin juga akan mengalami chaos. Jadi karena untuk mencapai cita-cita pertumbuhan ekonomi ini kalau tidak dikontrol seluruhnya ini bisa memang mengganggu. Ingat ya, saya sekarang mulai berpikir ulang tentang demokrasi begini, Mas Hari ya. Pertama begini, demokrasi itu adalah sistem yang lahir dari pengalaman sejarah yang spesifik, yaitu Barat. Oke? Nah, demokrasi yang muncul di Barat ini, itu ketika diadopsi oleh negara lain, itu tidak bisa kalau tidak juga dipribumikan sesuai dengan konteks lokalnya sendiri. Jadi kalau ada visi yang memandang bahwa demokrasi harus diterapkan secara harafiah, letterlek sebagaimana preskripsi yang diberikan oleh Barat kepada negara-negara lain, itu problematis. Nah, jadi ketika pemerintah Cina itu misalnya melakukan sinifikasi atau pencinaan Marxisme, Anda mewajarkan tuh? Wajar. Kita juga harus melakukan semacam pempribumian demokrasi. Tapi kan para kaum liberal pasti akan mengatakan bahwa Gus Dur lagi melakukan justifikasi terhadap otoritarianisme. Persis ya. Itu argumen yang standar ya. Yang standar. Valuisasi dalam demokrasi. Emang kan argumennya mereka kan standar semua. Ini propaganda Asian valuisasi demokrasi. Dia ngomongin prosedur semua ya, kita juga tahu gitu kan. Justru yang kita mau challenge prosedur ente. Betul. Kan gitu. Nah, jadi pertama menurut saya kita harus jujur mengakui bahwa demokrasi itu lahir dari pengalaman yang spesifik. Yang kedua, ini bukan berarti bahwa demokrasi tidak bisa diadopsi oleh negara lain. Tetapi ketika demokrasi diadopsi oleh negara lain, dia harus disesuaikan dengan konteksnya. Sinifikasi sinifikasi atau pengindonesiaan, pribumisasi demokrasi. Kalau Islam pun dipribumisasikan, kenapa demokrasi tidak? Kenapa tidak? Kenapa harus ada perlakuan yang spesial bagi demokrasi? Dia harus universal. Kenapa harus universal itu? Monggo para SJW waktu dan tempat dipersilakan. Jadi bagi saya, jadi kita harus menyadari bahwa konteks lokal itu penting. Ketika misalnya, saya kira yang dipikirkan Prabowo sekarang itu juga. Jadi mengerti, Anda bisa saya mengerti paham. ya.
Pak Prabowo punya Saya belum tentu setuju, tapi saya paham. Saya paham. Ya, canggih. Jurusnya itu. Ya, saya belum setuju tapi saya paham. Kenapa Pak Prabowo merangkul semua pihak? Iya, betul. Kenapa Pak Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto? Masuk lagi. Kenapa Pak Prabowo punya mimpi pilkada itu di Saya kembali ingin DPR? menanggapi soal amnesti ya Iya. dan abolisi ya. Iya. Kan kalau kita baca Akhirnya masuk juga barang ini Udah kan. sejam kita baru masuk. Itulah. gocek-gocek. Bos, Baru dimulai. Bos, kalau beliau. kawan ini gak bisa patah-patah kali. Sayanya harus jauh. Gak bisa patah-patah kali. Saya Ancang-ancangnya jauh bos. Ancang-ancangnya bos. kalau kita ikuti percakapan di media sosial kan ada polarisasi antara yang setuju dan yang anti terhadap abolisi dan amnesti ini kan. Saya termasuk di kubu yang setuju. Kenapa? Pertama karena tapi saya bukan orang hukum ya, tapi ini orang awam saja, berpikir awam. Setuju tapi memahami atau belum tentu setuju tapi memahami? Saya setuju dan memahami dan setuju ya. Solid ini. Solid, dukungan saya solid ya. Kalau biasanya kan Iya, iya kan? saya tidak setuju tapi saya Saya memahami. paham. Iya. saya belum tentu setuju tapi saya memahami. Iya. Ya, itu kan Itu narasi biasanya Anda buat Trump kan. kasus-kasus Donald Trump. lebih ekstrim kan. Nyari aman. Nah, dalam kasus abolisi dan amnesti ini, posisi saya adalah saya setuju dengan kebijakan Pak Prabowo ini. Memahami dan setuju. Pertama karena dua opsi ini, opsi yang legal secara konstitusi. Ini kan jalan yang diberikan oleh konstitusi kita. Ini bukan jalan yang Prosedur lagi nih. Iya, ini kan bukan kehendak pribadinya seorang raja yang bertindak secara personal seperti Raja Louis ke-16. Seperti yang dikatakan Pak SBY kan letat semua. Atau Ya saya bukan jadi letat Tuhan. semua. Ini ya leta itu ya DPR. Hukum. Konstitusi memberikan jalan presiden bisa memberikan abolisi dan amnesti. Itu diskresi presiden. Diakui dalam konstitusi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya Pak Prabowo itu dalam tindakannya sebetulnya itu meneruskan jalan Jokowi sebetulnya. Bagaimana ceritanya? Jalan Jokowi itu kan jalan untuk merangkul musuh-musuh politik. Dalam derajat yang lebih ekstrim. Ya, lebih ekstrim. Iya. Pak Prabowo-nya kan maksud lu kan? Iya. Pak Jokowi Nah. masih butuh musuh. Iya. Pak Jokowi betul. Iya, gue mau rangkul, Iya. cuma gue masih musuh nih, ente di luar aja Iya, PKS. PKS sama Demokrat aneh gak ganggu juga, Iya. cuma ente di luar. Iya. Nah, Pak Prabowo kan kalau kita baca beberapa pidatonya itu kan arahnya visi politiknya adalah demokrasi tanpa oposisi, ya kan? Nah, jadi sebetulnya itu masuk di dalam kerangka ini dalam bacaan saya ya. Dan saya setuju dengan visi seperti ini. Jadi gini kan, logiknya itu kan, meskipun logik ini ketika diterapkan dalam dunia nyata mungkin ada banyak problem yang harus diatasi secara teknis. Tapi visi besarnya Pak Prabowo kan kira-kira begini. Kita ini negara atau dia sebagai presiden yang punya hak untuk bermimpi karena dia sudah terpilih secara demokratis sebagai presiden. Dia punya mimpi besar untuk mengubah Indonesia. Dan perubahan ini tidak bisa dilakukan kalau tidak ada sokongan politik yang total dari seluruh kekuatan. Makanya dia berusaha merangkul semua pihak. Kalau bisa tidak ada oposisi. Nah, memang ini mirip dengan Orde Baru. Mirip Orde Baru memang. Jadi kalau bisa oposisi ditiadakan sama sekali. Kalaupun ada kritik ya kritik dari dalam yang bisa dikelola secara lebih mudah gitu kan. Ini bisa dikelola secara terkomando. Terkomando kan. Terpimpin Terpimpin. istilahnya, terpimpin ya. Nah, yaitu visi yang sekarang dikembangkan oleh Prabowo memang. Ya. Nah, apakah ini berhasil atau tidak ya mari kita lihat ya. Yang jelas menurut saya visi Prabowo seperti ini menurut saya tidak membuat Indonesia menjadi negara yang bukan demokrasi. Dan ini meneruskan moodnya Pak Jokowi. Pak Jokowi sebetulnya Di level. Lebih ekstrim. Iya. Tapi gini, Gus. Oh, takutnya overheat ini. Kalau ekstrim enggak. Monijin. ya. Good point. Iya, good point. Tapi kalau saya dalam posisi ragu-ragu
tapi memahami. Boleh setuju. Boleh juga. Gak setuju memahami dan Tapi paham. 50-50 Ya, tapi saya paham, ya kan? Iya. Nah, gini, kalau kita lihat polanya Pak Prabowo ini ketika melakukan politik konfrontasi di Pilpres 2019 dan 2014, hasilnya apa? Kosong. Kalah, iya kan? Tumbang, Zong. sujud syukur, kan? Iya kan? Survei beda, kan? Pokoknya inilah, bingung lah kita waktu itu. Dua pemilu yang dilewati oleh Pak Prabowo gitu kan. Yang muncul adalah isu-isu beliau, let's say psikopat, Ya. beliau punya masalah emosional dan lain-lain gitu ya. Dan ketika 2019 setelah pemilu, Pak Prabowo membuktikan bahwa beliau bisa mengambil keputusan yang rasional, yaitu dengan bergabung sama Pak Jokowi. Tidak emosional seperti sebelumnya. Iya, yang dicitrakan sebelumnya ya. gitu kan. Gua nggak seemosional itu kok, musuh bagi gua nggak musuh selamanya kok gitu kan. Dan sejak itu ininya satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Nah itu. Iya, ini Itu baru SBY itu. Iya, ini partainya baru 8 apa 9 nih, Iya, belum betul. 1000 nih. Gitu. Nah, tapi gini, maksud saya adalah ketika Pak Prabowo itu keluar dari pakem politiknya yang konfrontasi 2 kali sama Pak Jokowi, bahkan di 2009 berkonfrontasi dengan Pak SBY. Kita lihat polanya adalah Pak Prabowo ini 2 kali kalah pilpresnya sama presiden loh. Iya betul. Iya kan, 2019 sama 2009. Nah, hasilnya nggak ada. Ketika bergabung, ketika menjadi bagian dari Pak Jokowi, hasilnya bisa kita lihat. Jadi menteri, Ya. ya kan? Terus Menang pemilu. menang pemilu itu ultimate goalnya itu Iya. dan tercapai. Kita mengalami COVID dan tidak terlalu banyak Persis. harus tarik menarik dengan DPR ketika Iya. itu, ya kan? Iya. Semuanya kondusif, semuanya stabil ketika kita harus mengalami pandemi yang sama sekali baru gitu, Iya. gitu ketika itu gitu. Dan ini berjalan dengan baik dan puncaknya ya seperti Gus Ulil bilang, menang Pilpres. Iya. Ini hal yang sudah lama ditunggu-tunggu bisa saya capai dengan merangkul. Formulanya Merangkul gitu kan. Nah, lepas dari Hasto ini layak atau enggak bagi saya, makanya itu saya anggap ragu-ragu. Iya. Saya masih ragu Hasto ini layak atau tidak untuk diberikan ampunan gitu. Iya. atas dasar menciptakan kerukunan. Atas Iya. dasar masakan Iya. kerukunan. Apakah cita-cita membuat Indonesia rukun itu sepadan dengan dibebaskannya Hasto? Iya, Itu kan iya. pertanyaan besar ya kan? Iya kan? Iya. Dan kalau Prof Hamid mengamnesti GAM jelas. Iya. Ya kan? Ini kalau mereka nggak diamnesti Misah ini ini. satu provinsi hilang. Iya. Apakah kita disintegrasi dengan Hasto di penjara, ya kan? Iya. Iya. Tidak gitu loh. Tapi ini yang membuat saya ragu-ragu. Tapi Ya. saya memahami. Karena Iya, yang tadi memahami ya. banyak manfaatnya Ya. ketika Pak Prabowo mengambil jalan untuk merangkul. Bagi publik kebijakan dan pengelolaan negara yang kondusif. Dan bagi Pak Prabowo sendiri. Ya kan, menjadi presiden. Pertanyaan saya adalah kemenangan apa yang ingin direbut Pak Prabowo hari ini dengan melakukan perangkulan ini. Yang mana bobotnya pasti nggak kalah dengan memenangkan Pilpres. Iya. Bobot kemenangan target yang diharapkan. Kalau target tertingginya merangkul sebelumnya adalah kemenangan Pilpres. Sekarang judinya dulu dibilang pengkhianat sama pendukungnya aja kan. Kalau sekarang dianggap Seluruh Indonesia ini. iya, dan sekarang dianggap sebagai pengampun koruptor. Pengantam koruptor. Dengan kondisi ini Pak Prabowo sudah punya Banyak hampir partai. 80% kekuatan di Kekuatan di parlemen. parlemen. Iya, ya. 83%. Iya. Kemenangan apa yang ingin didapatkan Pak Prabowo dengan 100% parlemen straight kayak gini ya? Ya, dengan Judi yang besar ini ya. Judi besar ini kemenangan apa yang dia lagi berada dalam perjudian apa? Iya, iya. Harganya adalah mengampuni koruptor. Harganya mengampuni Kenapa koruptor. kita bisa bilang gitu? Karena Pak Hasto tidak
abolisikan Iya. seperti Tom Lemo, tapi Amnesty. Sampai tetap kapanpun salah. akan menjadi terpidana korupsi Iya. gitu. Cuma nggak harus menjalani hukuman, Iya. diampuni. Ya, nah itu pertanyaannya Gus. Ini mau ditukarkan pakai apa poinnya nih? Kalau dulu kan pakai menang pilpres. Ya. Redeemnya apa nih? Iya, kalau ini kan pasti nggak akan lebih kecil daripada ya saya menang nggak tahu, pilpres tapi gitu. redimnya saya kira karena dia punya mimpi besar untuk Indonesia hebat gitu kan, Indonesia besar ini. Kan cita-cita itu kan menurut saya cita-cita itu menuntun banyak hal dalam tindakan-tindakan presiden sekarang. Dan dia percaya sepertinya bahwa cita-cita besar ini tidak bisa dieksekusi kalau tidak didukung oleh seluruh kekuatan politik yang ada. Jadi kalau ada unsur-unsur dalam kekuatan politik ini yang tidak mendukung, itu dianggap sebagai ancaman, gagal di dalam merealisasikan cita-cita besar ini. Nah, saya kira ini pertaruhan atau gambling yang besar sekali memang. Karena kalau dia gagal mengeksekusi cita-cita besar ini, memang ya dia akan gagal meninggalkan legacy seperti Pak Jokowi. Oh, prasyarat utamanya adalah tadi mengkonsolidasi kekuatan. Persis. Nah, Dan itu dilakukan di tahun pertama tahun ya. pertama. Dan menurut saya gini, Pak Prabowo ini untuk membangun kekuatan besar secara politik, menurut saya sudah cukup berhasil ini. Tantangan terbesar Prabowo sekarang ini adalah teknokrasi. Cita-cita besar dia seperti misalnya MBG itu. Kalau kita dengar cerita-cerita di lapangan, ini kan banyak masalah pelaksanaan MBG. Oh enggak, kalau sekarang udah enggak. Sudah enggak ya? Enggak. Ya, tapi berangsur-angsur Udah jauh Ya. jauh. Saya kebetulan saya mau cerita testimoni dari kawan-kawan pelaku MBG gitu. Semuanya positif Positif ya? optimis banget. optimis banget ya. Jadi kalau ada kekhawatiran, kalau kita jalan dibayar apa enggak? Ya. Nagihnya ke siapa? Oh, Enggak, ini sekarang- bayar dulu baru ini. Sekarang slotnya aja udah hampir nggak ada. Udah habis ya? Udah sulit dapat Iya. slotnya. Nah, enggak jadi Ini perspektif pemain loh ini. Testimoni orang yang baru memain di MBG. Iya, kita baru masuk orang udah rame, Udah Gus. rame. Udah penuh ini barang kan? Iya. Gimana? Nah, saya sendiri juga dapat cerita banyak karena kan NU juga dilibatkan dalam program MBG ini ya, mitranya juga ya. Salah satu klien kita NU. Nah, jadi saya bilang bahwa tantangan terbesar Pak Prabowo sekarang ini adalah teknokrasi ini. Kalau dia berhasil mengeksekusi mimpi-mimpi besar ini seperti MBG, Janantara misalnya, ini kalau berhasil dan teknokrasinya oke, ini keren banget. Keren banget Iya menurut kan? saya. Negara teknokratik itu kan membutuhkan stabilitas politik. Persis. Ide-ide teknokrasi saya rasa banyak kan, apalagi Pak Prabowo nggak jauh lah dari kekuatan teknokrat. Misalnya Pak ada Pak Derajat di situ, terus Nah, ada misalnya ambisi untuk swasembada pangan ya, beras dan jagung akhir-akhir ini ya, itu kan cukup bagus progresnya karena ada teknokrasi yang bagus, ada tokoh seperti Pak Amran misalnya, ya. ya kan? Itu Kalau di beras, kalau di jagung ada siapa? ya sekarang di jagung salah satu pemain besarnya adalah ya pihak TNI dan kepolisian kan. Ya itu. Iya. Jenderal Agus Subianto dan Jenderal Listio Listio Sigit. Sigit, Ya. itu Ya. Itu triumvirat Iya. ketahanan pangan. Persis. Jenderal Sigit paling konkret polisi dalam swasembada jagung. Ya, ya. Cukup. Ini memang jalan Prabowo untuk melibatkan kekuatan bersenjata ya, di dalam program pangan ini memang di mata banyak pihak ini awkward ya, lucu aneh gitu. Dan bahkan dianggap tidak demokratis dan tidak teknokratis. Persis, tidak demokratis ya. Tapi Prabowo justru berpikir sebaliknya. Ya, kenapa tidak? Mereka ini di Indonesia ini kekuatan yang paling solid secara organisasi sosial dan modern. Ya tidak ada lain kecuali tentara dan polisi. Iya. Bahkan birokrasi nggak dianggap sesolid dan semodern itu ya. Ya kalau birokrasi kan sudah punya kerjaannya sendiri. Sudah Oh punya iya, kerjaannya sendiri. Penuh banget pekerjaannya itu. Nah tapi kalau polisi dan tentara sampai lupa melayani ini kadang-kadang. Kerjaannya sendiri aja nggak Nggak habis-habis. Masih keteteran kan. Tapi kalau TNI kan itu Nggak ada kekuatan perang yang sebetulnya ya kalau dalam situasi damai kan itu kan tidak terlalu banyak peran sosialnya. Nah Prabowo membawa visi Orde Baru dulu
ya ABRI masuk desa kan? Iya. Kenapa tidak gitu loh. Nah menurut saya memang jalan yang ditempuh Prabowo sekarang ini kalau dalam standar aktivis demokrasi nggak masuk semua emang. Semua nggak masuk ini. Visinya nggak masuk semua ini. Kayak Trump ya, kalau Bu Sri Mulyani ngomong Trump Persis. ini nggak ada di ilmu ekonomi, nggak ada Anda di nggak usah textbook, belajar di nggak ada di textbook, udah. nggak ada textbook memang. Memang ya begitu. Nah, saya sendiri sekarang itu mulai kalau ini saya mengatakan memahami ya. Mungkin belum tentu sebetulnya saya setuju ya. Good point. Saya tidak setuju, tetapi saya paham. Karena begini, ini adalah visi yang ditinggalkan Pak Jokowi ini. Dan sekarang diteruskan oleh Prabowo. Kita ini sebagai negara tidak bisa terpenjara atau stranded di dalam medium income countries. Trap ya. Kalau kita terpenjara di situ, habis kita. Kita bisa mengalami stagnasi dalam waktu yang panjang sekali. Nah, untuk keluar dari trap ini, jebakan ini, memang dibutuhkan langkah besar. Kalau pakai bahasanya Mao Zedong itu Leapfrog. Ya enggak, great leap forward. Langkah besar ke depan itu kan, great leap forward itu. Jadi ini memang butuh langkah besar yang tidak konvensional. Tidak konvensional. Nah, seperti dalam podcast sebelumnya, saya kan nada pembicaraan saya, narasi saya kan memahami Trump. Tapi nggak setuju. Tidak seluruhnya setuju. Ya. Tapi saya paham. Soal Harvard dia setuju. Ya. Jadi Prabowo ini juga sama, saya kira kira-kira kerangkanya gitu ya. Ini kalau tidak ada langkah besar yang signifikan, kita begini-begini saja. Dan Pak Prabowo itu pembaca sejarah ya. Persis. Ya? Dia pembaca buku. Tapi ini kelebihan Gus Ulil nih, mengajarkan publik. Lu boleh nggak setuju tapi minimal lu paham. Paham gitu. Jadi jangan maki-maki terus ini gitu loh. tradisi Gus Ulil. Yang paling solid adalah saya setuju dan saya paham. Nah, itu Ulilnomics nih kan. Iya. Ulilogics. Ulilogik. Gini, kalau saya sih ngelihatnya saya setuju. Tapi pertanyaannya belum dijawab tadi, pertanyaan lu Triar. Ini gue mau jawab sendiri dari penjelasan Gus Ulil. Capek juga kan. Lama juga ini udah waktu udah mepet nih bos. Ya kan? Udah harus disimpulkan ini kan. Orang udah gini-gini kan. Ya kan? Enggak sih. Enggak ada yang berani di sini. Menikmati. Iya kan? Menikmati diskusi ini. Tapi gini, Gus, leapfrog tadi menarik tuh. Gus Ulil nyebut ada great transformation gitu kan. Kalau Karl Polanyi itu filsuf yang ada lagunya selain Zizek Gus. Apa? Karl Polanyi. Gimana? Polanyi langkain daun. Kalau Zizek ada lagunya juga. Zizek di dinding. Kamu jangan merendahkan filosof menjadi nyanyian anak-anak ini. Bahaya. Ini defamation. Justru ini cara dia untuk membumikan filsafat ini. Itu jokes kelompok diskusi. Makanya saya nggak punya banyak teman perempuan dulu. Karena suka merendahkan filosof menjadi nyanyian anak-anak ini. Nah, Gus, kan perlu ada loncatan besar gitu. Tadi Gus Ulil bilang kan bahwa stabilitas politik menjadi kuncinya, menjadi jalan. Sekarang baru tanpa oposisi. Saya ingat beberapa bulan yang lalu ketika kita berkunjung dan diundang untuk ngobrol sama Pak Jokowi waktu itu sama Budi, saya berdua. Pak Jokowi bilang kalau pilkada tidak langsung itu gagasan yang bagus, baik, berani. Tapi 96% rakyat tidak setuju. Saya lihat di mejanya kan masih ada survei tuh. Masih ada laporan survei Pak Gus di mejanya kan. Iya kan ini kayak pemain bola petenis kayak siapa Rafael Nadal tapi masih punya personal trainer kan padahal udah pensiun. Rafael Nadal kan masih latihan terus itu. Masih latihan. Walaupun udah pensiun. Beda dengan Lim Swee King begitu. Gantung raket gak latihan lagi udah. Dia latihannya di yang lain. Yang lain. Di cabur lain. Kayak Pak Utut masih latihan catur dia. Langsung fokus. Catur politik ini kan.
Nah tapi poin saya adalah menurut saya harga yang paling sesuai yaitu pilkada tidak langsung. Karena 96% menurut surveinya Pak Jokowi, rakyat nggak setuju. Nggak setuju, ya. Jadi keberaniannya Pak Prabowo untuk mengambil kebijakan itu sangat tergantung kepada keberhasilan Pak Prabowo dalam menggalang kekuatan elit politik di parlemen minimal. Untuk menggolkan pilkada tidak langsung minimal elitnya nggak ribut. Ya kalau harus bermusuhan, nah ayo kita rame-rame perang sama SJW pro demokrasi gitu misalnya kan. Ayo kita bersama gitu kan. Iya. Gitu. Karena itu akan menciptakan instabilitas sendiri ya. Iya, Dan karena udah dua partai nih ngomong secara terbuka mendukung ide presiden ini. Golkar pertama, Kanda Bahlil dan Gus Imin. Ya. Mitra strategis PBNU ini. Iya. Itu misalnya yang saya curiga ini sebuah upaya Pak Prabowo untuk ngambil sesuatu yang dianggap tidak populer gitu dan harganya mahal secara approval rating gitu ya. Minimal senjata ini bahwa paket koalisinya udah lengkap ini bisa dipakai untuk ngambil kebijakan-kebijakan untuk belok mendadak juga. tadi itu. Iya, kebijakan ekstrim juga gitu. Jadi ini keputusan yang ekstrim untuk bermain ya dan menata kebutuhan negara di dalam untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang ekstrim juga. Sesuai bayangan Pak Prabowo, imajinasi politiknya. Karena puncak dari kerukunan dan stabilitas adalah mungkin itu. Iya. Ente jangan terlalu semangat. Kalau ente semangat kayak kita setuju. Bukan bos. Apa? Kayak kita lagi melakukan penggalangan ke Gus Ulil. Makanya kita penggiringan. Saya belum tentu setuju, tapi kita pahami, ya kan? Ini mimpinya. Tapi komentar saya begini. Salah satu problem politik besar kita selama era reformasi ini adalah kita terlalu banyak memiliki pemimpin yang takut kepada opini publik. Kadang-kadang pemimpin yang berhasil adalah justru yang berani melawan opini publik. Karena gini, logiknya adalah opini publik itu kan opini, belum tentu benar juga. Kalau ada suatu penguasa yang punya keyakinan tertentu dan dia mempunyai alasan yang kuat dan bertindak secara definitif dan decisif, berani melaksanakan idenya itu menurut saya respect. Belum tentu saya setuju. Jadi sekarang ini saya itu moodnya adalah Pak Ari, mood saya adalah saya menghormati pemimpin-pemimpin yang punya gagasan dan keberanian sekaligus. Walaupun gagasannya itu bertabrakan dengan opini publik. Dan belum tentu Anda setuju. Belum tentu saya setuju, tapi keberaniannya untuk meyakini ide dan melaksanakannya bagi saya itu sesuatu yang layak mendapatkan apresiasi. Karena kalau pemimpin itu harus mengikuti semua opini publik, ya ngapain jadi pemimpin? Good point. Ngapain juga? Lagi tunggu masuknya kita. Iya. Kita lagi berdua lagi tuh. Data nambah lagi satu kalimat. Iya. Kan disebut pemimpin karena mimpin, bukan dipimpin. Tapi kan ada pengalaman dalam pasca era reformasi, kita punya Habibie yang berani dan decisive, namun digagalkan pidato pertanggungjawabannya oleh elit. Kedua, Gus Dur yang berani, decisive, maju, lengser di tengah jalan. Itu kan pengalaman buruk, Gus. Begini, kalau ada pemimpin yang punya gagasan yang solid dan dia percaya kepada apa yang dia pikirkan itu dan berani melaksanakannya, dia pada saat yang sama harus berani gagal. Karena kalau pemimpin itu mikirnya adalah saya harus berhasil dan khawatir gagal, itu seperti orang beli mobil yang dipikirkan adalah nanti after sale. Harga jual. Ini jatuh nggak nih? Jatuh nggak ini? Ini ngapain? Berarti ente beli Avanza aja. Itu pasti bagus after sale. Ngapain? Pemimpin kalau memang benar-benar pemimpin, gagal pun berani. Seperti Gus Dur. Ya gagal enggak apa-apa. Emang kenapa? Tapi aku melaksanakan apa yang aku melaksanakan keyakinan saya. Seperti Mao Zedong. Mao Zedong itu mungkin sebagian orang di barat terutama semua orang mengatakan dia gagal.
tapi dia meyakini apa yang dia lakukan. Gus, apa mungkin jangan-jangan sebagai pembaca sejarah Pak Prabowo belajar dari dua pendahulunya ini? Saya mengira begitu. Karena mungkin kesalahannya Presiden Habibie dan Presiden Gus tidak mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan politik. Nah, Prabowo sekarang mungkin dalam posisi yang lebih baik. Dia bisa mengkonsolidasi kekuatan politik, ya. Dan saya kira kalau dia sudah punya kekuatan politik besar begini, untuk apa? Kalau punya kekuatan besar, kalau nggak dipakai untuk apa? Itu seperti beli mobil moge, tapi nggak pernah dipakai, untuk apa? Mobil apa moge, Gus? Motor. Moge itu mobil, motornya menyerupai mobil ya. Jadi kalau Pak Prabowo sudah punya kekuatan politik yang besar, ya harus dipakai. Iya. Untuk melaksanakan apa yang dia percaya. Apa yang dia percaya, dan harus melaksanakan sesuatu yang besar, yang game changing. Karena kalau tidak, ya kita begini-begini saja. Iya. Memang problemnya adalah kalau Anda punya visi besar, punya goal besar, itu memang persentasi kegagalannya juga besar juga. Yeah, behind great power there is great risk. responsibility. Yeah, ya. Itu namanya Spider-Man. Kalau behind every great fortune there is a crime, itu Godfather. Ya. Yang keberapa itu? Ketiga apa pertama? Yang Michael Corleone mati itu kapan? Yang ini ya? Mana ada mati Michael Corleone? Nggak ada ya? Vito. Vito Corleone. Yang pertama. Iya, yang pertama. Yang pertama langsung mati itu. Iya. Kalau Michael itu anaknya ditembak di dalam pangkuannya. Kalau Vito dia mati di kebun main-main sama cucunya. Sama cucunya. Kematian yang didambakan serangan jantung. Iya, itu kematian yang didambakan oleh mafia kan. Mati di kebun zaitun. Oke, Gus Kamsyah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Terima kasih. Lu tutup dulu secara NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.